Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak dosen pengampu mata kuliah belajar pembelajaran, Bapak Dian Kurniawan, SPD MPD, dan yang saya banggakan seluruh teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana telah memberikan kita nikmat serta hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran pada Zoom kali ini. Salawat beserta salamnya semoga selamanya tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Sebelum kita memasuki pada presentasi kali ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 4. Di sini saya Sopariah dengan NPM 222151134 sebagai moderator dan pemateri kedua. Dan juga ada teman saya, Cahya Azahra dengan NPM 222151145 dan juga ada Susanti Putri Iskandar dengan NPM 222151119. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan ke pematerian. Untuk pemateri pertama, saya persilahkan kepada Cahya Azahra. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materinya. Next slide. Baik, di sini kami akan mengenai teori humanistik. Teori belajar humanistik memiliki tujuan dalam menjadikan manusia menjadi manusia seutuhnya, sehingga peserta didik dalam sebuah lembaga pendidikan dapat memahami dirinya sebagai peserta didik itu sendiri. Lebih dari itu, seorang guru atau pendidik harus memiliki kompetensi pedagogik yang profesional serta sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Hal yang seperti itulah yang nantinya akan menimbulkan suasana pembelajaran yang responsif dengan peserta didik. Next slide. Teori belajar humanistik dari beberapa ahli. Yang pertama dari Carl Rogers. Dalam psikologi humanistik, Carl Rogers memiliki dua konsep. Konsep yang pertama adalah jika manusia bisa memberikan peluang kepada diri sendiri dalam mengeksplorasi, menganalisis, memahami, dan memecahkan persoalan masalah. Konsep yang kedua adalah freedom to learn, teori belajar bebas. Hal yang dimaksud adalah pendidikan yang bertujuan untuk membimbing peserta didik ke arah kemerdekaan dan kebebasan. Yang pertama, belajar merupakan fungsi keseluruhan pribadi. Belajar bukan hanya tentang menghafal atau memahami informasi, tetapi melibatkan keseluruhan pribadi individu, termasuk aspek intelektual, emosional, dan sosial. Rogers percaya bahwa setiap individu memiliki potensi alami untuk belajar dan berkembang jika diberikan lingkungan yang mendukung. Oleh karena itu, proses belajar harus mempertimbangkan faktor psikologis dan emosional peserta didik agar mereka dapat memahami materi secara lebih mendalam. Yang kedua, belajar yang bermakna melibatkan aspek pikiran dan perasaan peserta didik. Rogers menekankan bahwa pembelajaran akan lebih efektif jika melibatkan tidak hanya aspek kognitif saja, tetapi juga aspek emosional. Ketika peserta didik merasa terhubung dengan materi yang dipelajari, mereka akan lebih mudah memahami dan mengingat informasinya. Yang ketiga, belajar membutuhkan sikap saling menghargai dan memahami antara murid dan gurunya. Interaksi yang baik antara murid dan guru merupakan faktor penting dalam teori belajar humanistik.
Guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendukung perkembangan peserta didik, sikap saling menghargai dan memahami menciptakan lingkungan belajar yang positif. Yang terakhir yaitu motivasi belajar harus bersumber pada diri peserta didik. Dalam teori Rogers, motivasi belajar harus datang dari dalam diri peserta didik, bukan karena tekanan eksternal seperti nilai atau hukuman. Next slide. Yang kedua yaitu menurut Abraham Maslow. Abraham Maslow adalah salah satu tokoh psikologi humanistik yang menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dan potensi manusia dalam proses belajar. Menurut Abraham Maslow, yang pertama yaitu aktualisasi diri merupakan wahana bagi manusia dalam mencapai dirinya yang utuh. Maslow berpendapat bahwa tujuan akhir dalam kehidupan manusia adalah aktualisasi diri, yaitu keadaan di mana individu mampu mengembangkan potensinya secara maksimal dan menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Dalam proses belajar, peserta didik harus diberikan kesempatan untuk mengekspresikan dirinya, mengeksplorasi minatnya, dan menemukan makna dalam pembelajaran. Yang kedua, setiap manusia memiliki potensi mendasar yang dapat dikembangkan menjadi suatu kekuatan. Menurut Maslow, setiap individu memiliki potensi unik yang dapat dikembangkan jika diberikan kesempatan dan dukungan yang tepat. Pendidikan harus berfokus pada pengembangan potensi ini, bukan sekedar menghafal atau menguasai materi akademik. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu peserta didik menemukan kekuatan mereka, baik dalam bidang intelektual, emosional, sosial, maupun kreatif. Yang terakhir, ukuran keberhasilan belajar adalah saat peserta didik bisa mengenal diri dan lingkungannya secara baik. Maslow menilai bahwa keberhasilan belajar tidak hanya diukur dari nilai akademik saja, tetapi lebih kepada sejauh mana peserta didik mampu mengenali dirinya sendiri dan berinteraksi dengan lingkungannya secara positif. Seseorang yang berhasil dalam belajar adalah mereka yang memahami kelebihan dan kekurangannya, memiliki kesadaran diri yang tinggi, serta mampu menjalin hubungan sosial yang baik dengan orang lain. Next slide. Baik, yang terakhir menurut Arthur Chomsky. Menurut Arthur Chomsky, ada dua. Yang pertama yaitu belajar adalah kegiatan yang dapat dilakukan di mana saja dan dapat menghasilkan sesuatu bagi diri seseorang. Belajar tidak terbatas pada lingkungan formal seperti sekolah atau ruang kelas. Proses belajar bisa terjadi di mana saja, baik di rumah, di tempat kerja, di lingkungan sosial, maupun dalam pengalaman sehari-hari. Setiap interaksi dan pengalaman yang dialami seseorang dapat memberikan pelajaran berharga yang berdampak pada perkembangan dirinya. Yang kedua yaitu seorang pendidik tidak diperbolehkan memaksa seseorang untuk mempelajari sesuatu yang tidak disukainya. Pentingnya kebebasan dalam belajar. Menurut Atur, peserta didik akan lebih berkembang jika mereka diberikan kesempatan untuk belajar sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Pemaksaan dalam belajar hanya akan menghambat proses pembelajaran dan menimbulkan perasaan negatif seperti stres, kecemasan, atau kehilangan motivasi. Sebagai fasilitator, guru harus memahami kebutuhan, minat, dan karakter peserta didik. Alih-alih memaksakan materi yang tidak diminati, guru dapat mencari cara untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan relevan. Dengan memberikan kebebasan kepada murid untuk mengeksplorasi bidang yang mereka sukai, mereka akan lebih termotivasi, kreatif, dan mampu mencapai potensi terbaiknya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Cahya yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh saya sendiri. Untuk selanjutnya yaitu prinsip teori belajar humanistik.
Pendekatan humanistik menganggap peserta didik sebagai a whole person atau orang sebagai suatu kesatuan. Nah, dengan kata lain, pengajaran tidak hanya mengajarkan materi saja atau bahan ajar yang menjadi sasaran saja, tetapi juga membantu peserta didik mengembangkan diri mereka sebagai manusia. Nah, pendekatan humanistik ini mengutamakan peran peserta didik dan berorientasi pada kebutuhan. Menurut pendekatan ini, materi ataupun bahan ajar itu harus dilihat sebagai suatu totalitas yang melibatkan orang secara utuh, bukan sekedar sebagai sesuatu yang intelektual semata-mata. Seperti halnya guru, peserta didik adalah manusia yang mempunyai kebutuhan emosional, spiritual, maupun intelektual. Peserta didik hendaknya membantu dirinya dalam proses belajar mengajar. Ada beberapa prinsip belajar humanistik, di antaranya yaitu yang pertama, manusia memiliki kemampuan belajar secara alami. Nah, setiap individu itu secara alami memiliki potensi untuk belajar dan berkembang tanpa harus dipaksa. Belajar adalah bagian dari sifat dasar manusia dalam memahami dunia sekitarnya. Untuk selanjutnya, ada belajar yang bermakna terjadi ketika materi pelajaran relevan dengan maksud tertentu. Nah, pembelajaran akan lebih efektif jika materi yang dipelajari itu memiliki hubungan langsung dengan pengalaman, minat, ataupun kebutuhan individu. Jika materi dirasa penting, seseorang itu akan lebih termotivasi untuk belajar. Untuk selanjutnya, yaitu belajar dapat mengubah persepsi seseorang tentang dirinya. Melalui proses belajar, seseorang itu bisa mendapatkan, perspektif baru tentang dirinya sendiri, potensinya, serta kemampuannya dalam menghadapi tantangan hidup. Untuk selanjutnya juga belajar akan terasa bermakna jika dilakukan oleh diri sendiri. Nah, untuk pembelajaran yang didorong oleh motivasi internal ataupun diri sendiri itu akan lebih efektif dibandingkan dengan yang dipaksakan dari luar. Dan juga setiap pembelajaran harus mampu menumbuhkan kepercayaan dirinya. Nah, proses pembelajaran yang baik seharusnya itu membuat individu merasa lebih percaya diri terhadap kemampuan dan potensinya, bukan justru membuatnya merasa rendah diri ataupun takut gagal. Dan juga belajar sosial tentang proses belajar itu sendiri. Nah, selain belajar materi, penting juga memahami bagaimana cara belajar yang efektif. Ini mencakup strategi belajar, cara mengatasi kesulitan, serta bagaimana berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain dalam proses pembelajaran. Dan selanjutnya itu ada setiap individu memiliki kendali penuh akan kesuksesan dan hasil belajar mereka. Pembelajaran humanistik ini menekankan bahwa keberhasilan belajar bergantung pada usaha dan kesadaran individu itu sendiri. Mereka bertanggung jawab atas pencapaian mereka. Selanjutnya, proses merupakan hal penting yang menjadi fokus utama belajar. Nah, dalam teori ini, proses belajar lebih penting daripada sekedar hasil akhir. Yang dihargai adalah bagaimana seseorang belajar, berkembang dan mengalami perubahan, bukan hanya nilai atau pencapaiannya saja. Dan juga ada melibatkan peran aspek kognitif dan efektif. Nah, belajar itu tidak hanya melibatkan aspek intelektual ataupun, kognitif saja, tetapi juga emosi dan perasaan atau afektifnya. Motivasi, minat, serta perasaan senang ataupun tidaknya terhadap materi sangat memengaruhi hasil belajar. Dan yang terakhir, ada mengedepankan pengetahuan atau pemahaman individu, di mana pembelajaran itu tidak hanya berfokus pada menghafal informasi, tetapi juga memahami makna di baliknya. Pengetahuan harus dikonstruksi oleh individu sendiri agar menjadi lebih bermakna. Mungkin untuk pematerian dari saya cukup sekian. Untuk pemateri selanjutnya, saya persilahkan kepada Susanti untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi mengenai implikasi teori belajar humanistik pada pembelajaran. Teori belajar humanistik memiliki implikasi yang mendalam dalam pembelajaran, terutama dalam upaya menciptakan proses pendidikan yang berpusat pada siswa dan bertujuan untuk memanusiakan manusia. Next. Moderator, next. Teori ini menekankan pentingnya aspek psikologis, emosional, dan pengalaman pribadi dalam pembelajaran. Next. Ada beberapa implikasi teori dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu pendekatan siswa sentris. Dalam
pendekatan ini, siswa diberikan kebebasan untuk memilih aktivitas belajar sesuai minat dan kebutuhannya, sehingga mereka lebih termotivasi dan terlibat secara emosional dalam proses pembelajaran. Teori humanistik menempatkan siswa sebagai pusat dari proses pembelajaran. Guru berperan sebagai fasilitator yang mendukung siswa untuk belajar secara aktif, mandiri, dan kreatif. Yang kedua, pengembangan potensi individu. Pembelajaran yang berbasis teori humanistik bertujuan untuk membantu siswa mencapai aktualisasi diri, yaitu pengembangan potensi penuh mereka. Proses ini melibatkan pemahaman diri, pengelolaan emosi, dan pengembangan kemampuan berpikir kritis. Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya berfokus pada hasil akademis, tetapi juga pada pertumbuhan pribadi siswa. Yang ketiga, pengalaman belajar yang bermakna. Teori ini menekankan pentingnya pengalaman belajar yang relevan dengan kehidupan nyata. Siswa diajak untuk memahami makna dari materi yang dipelajari melalui pendekatan kontekstual. Misalnya, dalam pembelajaran matematika atau sains, siswa dapat mempelajari konsep-konsep melalui aplikasi praktis di dunia nyata, seperti menghitung anggaran atau menganalisis data lingkungan. Next. Yang keempat, peningkatan keterlibatan emosional. Aspek emosional menjadi elemen kunci dalam teori humanistik. Siswa didorong untuk terlibat secara emosional dalam pembelajaran sehingga mereka merasa senang dan antusias. Hal ini meningkatkan motivasi intrinsik mereka untuk belajar dan membantu membangun hubungan positif antar guru dan siswa. Yang kelima, pendidikan demokratis dan partisipatif. Dalam pendekatan humanistik, pendidikan dirancang secara demokratis dengan melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan terkait proses belajar. Siswa diberi kesempatan untuk mengusulkan topik pelajaran atau metode pembelajaran yang sesuai dengan minat mereka. Hal ini tidak hanya meningkatkan rasa tanggung jawab siswa, tetapi juga mendorong mereka untuk menghargai kebebasan dan pendapat orang lain. Yang keenam, penekanan pada proses daripada hasil. Keberhasilan pembelajaran dalam teori humanistik tidak hanya diukur dari hasil akhir seperti nilai ujian, tetapi juga dari proses belajar itu sendiri. Siswa dianggap berhasil ketika mereka menunjukkan semangat belajar, inisiatif, dan perubahan pola pikir ke arah yang lebih baik. Next. Yang ketujuh, pembentukan karakter. Yang mana teori humanistik ini sangat cocok diterapkan pada materi pembelajaran yang bertujuan untuk membentuk karakter siswa. Melalui pendekatan ini, siswa dapat memahami nilai-nilai moral, membedakan antara yang baik dan yang buruk, serta mengembangkan siswa demokratis dan humanis. Yang ke-8, yaitu tantangan dalam penerapan. Meskipun memiliki banyak manfaat, teori humanistik juga menghadapi beberapa tantangan dalam penerapannya. Misalnya, pendekatan ini membutuhkan peran aktif siswa sehingga kurang cocok bagi siswa yang pasif dan membutuhkan struktur yang ketat. Selain itu, guru harus memiliki keterampilan khusus untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung tanpa bersikap otoriter. Next. Selanjutnya yaitu mengenai contoh implementasi teori belajar humanistik dalam pembelajaran. Next. Yang pertama, siswa belajar melalui pengalaman langsung, refleksi, dan interaksi dengan dunia nyata. Contohnya, dalam pelajaran matematika, siswa diajak mengukur sudut dan panjang bangunan di lingkungan sekolah untuk memahami konsep trigonometri. Next. Yang kedua, guru memperlakukan siswa dengan empati dan berusaha memahami kebutuhan emosional mereka. Contohnya, sebelum memulai pembelajaran, guru menanyakan kabar siswa dan memberikan kesempatan mereka untuk berbagi pengalaman. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Susanti yang telah menyampaikan materinya. Baik, terima kasih kepada Susanti yang telah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya, untuk sesi pertanyaan, mungkin jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh nanti kita diskusikan di kegiatan FGD saja. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan dari pematerian tadi yaitu teori belajar humanistik memberikan pendekatan yang berpusat pada peserta didik dengan menekankan pentingnya pengalaman pribadi, motivasi intrinsik, dan pengembangan potensi individu.
Pendekatan ini menganggap bahwa setiap peserta didik memiliki kemampuan alami untuk belajar dan berkembang, asalkan diberikan lingkungan yang mendukung dan kondusif. Nah, dengan melibatkan aspek kognitif dan efektif, teori ini menekankan bahwa pembelajaran yang bermakna adalah yang relevan dengan kehidupan peserta didik, serta memungkinkan mereka untuk mencapai aktualisasi diri. Dalam dunia pendidikan, penerapan teori ini dapat menciptakan suasana belajar yang lebih responsif, demokratis, dan menyenangkan. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu peserta didik menemukan makna dalam pembelajaran dan menyesuaikannya dengan minat serta kebutuhan mereka. Nah, dengan demikian, teori belajar humanistik ini tidak hanya berkontribusi pada pencapaian akademik saja, tetapi juga pada pembentukan karakteristik dan kesejahteraan psikologis peserta didik, sehingga mereka dapat berkembang menjadi individu yang mandiri dan bertanggung jawab. Mungkin untuk, presentasi dari kelompok 4 kita cukupkan sekian saja. Terima kasih kepada teman-teman, yang telah menyampaikan materinya. Kita tutup presentasi ini dengan membaca alhamdalillah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.